Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan kajian bacaan kitab Fathul Qarib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Faslun fi isti'mali alaki siwaki. Pasal pada menyatakan menggunakan atau hukum daripada menggunakan alat siwak. Jadi di sini oleh musannaf ingin membahas tentang penggunaan alat bersiwak, alat yang digunakan untuk membersihkan mulut atau membersihkan gigi. Maka kata beliau, wahwa min sunanil wudu, dan bermula dianya siwak merupakan bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Jadi di antara sekian banyaknya sunnah wudu, salah satunya adalah bersiwak. Wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Dan siwak itu juga diitlakkan nama siwak itu pula kepada barang yang dibersiwakkan dengannya daripada kayu arak dan lainnya. Jadi penggunaan kata-kata siwak selain kepada perbuatan bersiwak, dia juga digunakan namanya kata-kata siwak tersebut kepada alat daripada sesuatu yang digunakan untuk bersiwak. Dipakai nama siwak tersebut kepada alat, misalnya kepada kayu arak ataupun kayu lainnya yang digunakan untuk bersiwak. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Dan bermula bersiwak itu disunnahkan di setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan akan sebagai makruh yang tanzih. Jadi siwak ini hukum dasarnya sunnah digunakan setiap waktu, setiap saat. Kapanpun dia sunnah untuk digunakan, tidak pernah dimakruhkan. Tidak pernah dimakruhkan. Yang makruh dimaksud di sini adalah makruh tanzih. Karena makruh ada dua, makruh tanzih dan makruh tahrim. Jadi bersiwak ini setiap saat dia sunnah, tidak pernah dia makruh, yaitu makruh tanzih. Itu hukum dasarnya. Kecuali kata musannaf illa ba'da zawali lis-shaimi fardan aw naflan. Kecuali ada pengecualiannya yang makruh digunakan yaitu setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Jadi orang yang berpuasa fardu maupun sunnah itu makruh bagi orang tersebut menggunakan siwak atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari, setelah zawal. Wa tazulul kirahatu bi ghurubi syamsi, dan hilanglah kemakruhannya hilang dengan sebab terbenam matahari. Tidak makruh lagi ketika matahari telah terbenam. Waqtar an-Nawawi adam al-kirahati mutlaqan, akan tetapi oleh Imam An-Nawawi memilih oleh Imam Nawawi ketiadaan makruh secara mutlak. Jadi menurut pendapat Imam Nawawi, menggunakan siwak itu baik orang yang berpuasa ataupun bukan, setiap saat, setelah zawal ataupun bukan, secara mutlak itu tidak pernah dimakruhkan. Itu pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa huwa ay as-siwaku fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Dan bermula dianya artinya siwak pada 3 tempat itu bersangatan dituntut sunnahkan daripada lainnya. Jadi ada 3 keadaan atau 3 tempat yang mana bersiwak ini sangat-sangat disunnahkan ketimbang tempat-tempat
atau waktu-waktu yang lainnya. Mana saja 3 tempat tersebut? Ahaduha 'inda taghayyuril fami min azman. Qila hiya sukutun tawilun wa qila hiya tarkul akli. Yang pertama di ketika berubah mulut daripada azman. Azman ini ada yang mengartikan dia diam yang terlalu panjang. Akibat diam yang panjang maka berubah bau mulut. Itu maksud daripada azman. Ada juga yang mengartikan waqila tarkul akli, diakibatkan daripada meninggalkan makanan, tidak makan dalam waktu yang lama maka menyebabkan mulut berbau. Jadi intinya kesunahan yang sangat disunahkan yang pertama bersiwak di ketika telah berubah bau mulut, baik daripada diam yang terlalu panjang ataupun daripada terlalu lama meninggalkan memakan makanan. Wa innama qala wa ghairuhu, dan hanya saja berkata ianya musannaf wa ghairuhu. Jadi dalam ibarat musannaf di dalam matan takrib tadi, musannaf menyebutkan dengan wa ghairuhu di mana tadi? Wa ghairuhu. Inda taghayyuril fami min azman wa ghairuhu, langsung disambung ya, min azman wa ghairuhu, yang diakibatkan daripada azman dan lainnya azman. Liyashmula, apa maksudnya wa ghairuhu? Liyashmula taghayyuril fami bi ghairi azman. Jadi berubah mulut, tujuannya oleh musannaf mengatakan wa ghairuhu itu untuk mencakup kepada perubahan mulut, bau mulut dengan bukan disebabkan azman. Contohnya ka'akli zirihin karihin, seperti memakan sesuatu yang berbau yang dibencikan, baunya tidak disenangi, tidak disukai oleh orang lain. Misalnya setelah makan durian, setelah makan durian, setelah makan bawang. Saumen wa basalin wa ghairihima. Baik itu memakan bawang, memakan bawang putih, bawang merah dan lain keduanya. Memakan durian misalnya, itu juga disunnahkan bagi orang tersebut bersiwak. Ya, jadi yang pertama yang sangat disunahkan bersiwak yaitu di ketika telah berubah mulut, telah berbau atau berubah bau mulut. Kemudian yang kedua, wasani indal qiyami ay al-istiqadhi minan naum. Tempat yang kedua yang sangat-sangat disunahkan bersiwak, yang sangat disunahkan bersiwak yaitu di ketika berdiri, artinya di ketika bangkit atau bangun daripada tidur. Setelah bangun tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu indal qiyami ila salati fardan aw naflan. Tempat yang ketiga yaitu di ketika bangun kepada salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Ketika seseorang itu hendak mendirikan salat, sebelum niat, sebelum takbir, disunahkan, dengan sangat-sangat disunahkan baginya melakukan siwak. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasatil mazkurah mimma huwa mazkurun fil mutawwalat ka qiraatil Qur'an wasfiraril asnan. Dan juga sangat-sangat dikuatkan, dikukuhkan pula kesunahan tersebut pada selain 3 tempat yang telah disebutkan tadi, yaitu daripada barang yang telah disebutkan di dalam kitab Mutawwalat, contohnya seperti membaca Al-Quran. Hendak membaca Al-Quran, maka sunnah bagi orang tersebut, dan sunnah itu sangat dikuatkan untuk melakukan siwak, untuk bersiwak. Begitu juga di ketika telah berubah warna gigi. Gigi seseorang itu telah berubah menjadi kuning walaupun mulutnya tidak berbau.
maka pada ketika itu pula sangat disunahkan bagi orang itu untuk melakukan siwak. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnah, dan disunahkan pula bahwa berniat ia seseorang dengan siwaknya tersebut sebagai sunnah. Jadi ketika bersiwak hendaknya disunahkan baginya berniat, yaitu niat sebagai sunnah. Wa ayastaka biyaminihi, dan dia itu disunahkan pula bersiwak dengan menggunakan tangan kanannya, bukan dengan tangan kiri. Wa yabda'a bil janibil aiman min famihi, dan dia mulai ketika melakukan siwak itu, dia mulai siwak daripada sisi kanan daripada mulut. Wa ay yumirrahu ala saqfi halqihi imraran latifan, dan bahwa melalukan siwak di atas langit-langit kerongkongannya akan sebagai imrar, laluan-laluan yang lembut. Jadi selain dia melalukan, menggosokkan kepada gigi, disunahkan baginya menggosokkan kepada langit-langit tenggorokan dengan cara menggosok ataupun melalukan siwak dengan cara lembut agar tidak terjadi luka pada mulut. Wa ala karasi adrasihi, dan juga dia lalukan, dia gosokkan di atas geraham-geraham giginya seseorang. Wallahu a'lam bissawab.